Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat masih membahas mengenai kanker payudara. Nah tadi sempat aku bertanya nih ya dokter ya, bagaimana nih apa sih relasinya atau sih relevannya antara kita ada turunan yang bisa kita katakan kayak kita sudah lahir nih gitu dan kakek kita atau nenek kita atau ibu kita baru terkena kanker. Kenapa bisa dokter? Oke, jadi menarik ya memang pertanyaannya. Jadi kita itu tidak bisa memutus genetik. Artinya keturunan itu kan dianya akan menurun. Sama kayak misalnya sel DNA-nya itu kan akan turun dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek. Nah, tadi kita juga sudah bahas kenapa sih misalnya dianya itu lahir sebelum mamanya kena kanker kata Mbak tadi. Itu tiba-tiba nanti ibunya 10 tahun kemudian baru kena kanker. Jadi memang bibit ya, kita bicaranya bibit yang ada di dalam ibunya, di dalam anaknya itu kita tidak bisa mengubahnya seperti itu. Hanya saja kita bicara proses perjalanan suatu penyakit itu kan nggak tiba-tiba dia punya bibit CA mame seperti itu ya, terus lahir bayi udah CA mame, enggak. Ada prosesnya, ada faktor resikonya. Kalau memang dianya itu pencetusnya atau faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah tadi, bisa dikendalikannya dengan PHBS yang bagus seperti itu ya, resikonya akan rendah seperti itu. Tapi kalau dianya itu makannya sembarangan, olahraga tidak, PHBS-nya amburadul seperti itu, maka resiko dianya untuk terkena CA mame itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi memang ada faktor pola makan sehat dan pola hidup sehat juga ya di dalam sini. Oke, baik dokter. Boleh silakan dokter kembali lagi menjelaskan mengenai kanker payudara. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi yang tidak bisa diubah riwayat keluarga, yang kelima ada riwayat penyakit payudara jinak. Maksudnya di sini saya punya pengalaman ya waktu koas dulu. Jadi waktu dia SMP dianya itu sudah pernah ada benjolan. Dulunya didiagnosis dengan FAM seperti itu ya. Jadi dia sudah punya riwayat penyakit payudara sebelumnya yang jinak. Waktu dianya itu sudah menikah, ibu itu umur 45-an atau 50, barulah dianya itu didiagnosa CA mame. Bisa ya, bisa. Jadi dia sudah punya riwayat payudara yang jinak sebelumnya. 10-20 tahun kemudian dia terkena CA mame, bisa ya. Tapi sebenarnya mungkin dianya kurang screening lagi nih ya. Sebenarnya kalau sebelum jadi CA kan ada warning sign-nya, misalnya benjolannya yang kecil baru membesar menjadi CA seperti itu ya. Ada prosesnya menuju CA itu, enggak tiba-tiba kayak kita demam, enggak tiba-tiba demam, tiba-tiba kanker, enggak ya. Makanya ada screeningnya, ada deteksi dininya untuk mencegah suatu penyakit itu menuju kanker seperti itu. Nah, untuk faktor risiko yang bisa diubah, yang pertama riwayat kehamilan, yang kedua berat badan berlebih, ini lebih ke pola makan ya, obesitas dan konsumsi lemak yang tinggi. Penggunaan hormon dan kontrasepsi oral. Maksudnya di sini adalah alat-alat KB ya, alat-alat KB yang hormonal seperti pil, suntik, kalau kata orang susu atau implan seperti itu. Itu resiko untuk terkenanya CA mame ya, lebih tinggi dibandingkan untuk ibu-ibu yang memakai KB yang spiral atau KB yang IUD ya, itu yang tidak hormonal seperti itu. Memang lebih disarankan sih KB-nya yang tidak hormonal itu, yang spiral. Tapi kan dengan pertimbangan yang ABCD, banyak ibu-ibu yang lebih memilih yang hormonal seperti itu. Konsumsi alkohol dan rokok kita tidak lepas ya dari sini. Semua penyakit dia faktor risiko alkohol rokok ini selalu ada, selalu hadir ya. Jadi ini juga menjadi resiko. Terus riwayat terpaparnya radiasi ya, radiasi misalnya memang bekerja di bagian-bagian radiologi atau memang dianya itu radiasi ya, radiasi yang lain juga bisa seperti itu. Nah, ini adalah anatomi payudara yang normal ya.
Jadi payudara itu terdiri atas 12 sampai dengan 20 lobus kelenjar yang masing-masing mempunyai saluran ke papila mame yang disebut dengan ductus lactiferus ya. Ini nice to know aja sih untuk pemirsa TVRI di rumah. Jadi normalnya seperti ini ya. Jadi payudara kita itu memang punya sel, jaringan, kelenjar-kelenjar yang normal yang memang kita perlukan ya untuk produksi ASI misalnya ya, untuk lain-lainnya. Ini klasifikasi dari kanker mame itu. Ada yang in situ kanker, ada yang invasif, terus yang tipe yang jarang. Ini juga untuk sekedar tahu aja. Jadi untuk kanker payudara itu jadi banyak macamnya ya. Banyak jenisnya, ada stadium-stadiumnya juga. Mungkin kita lanjut ya ke stadiumnya. Nah, manifestasi klinis maksudnya itu gejalanya ya. Gejalanya itu benjolan yang keras di payudara, tidak nyeri, kecil atau juga bisa besar melekat pada kulit. Tapi ini nggak mutlak ya. Maksudnya dari pengalaman juga bervariatif untuk pasien-pasien yang CA mame ini dari benjolannya. Ada benjolan yang keras, ada benjolan yang masih lunak. Kita tidak bisa memastikan tanpa adanya pemeriksaan patologi dari anatomi dari jaringan yang benjolan itu ya. Jadi apapun, pokoknya intinya apapun benjolan yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba sudah ada di payudara ibu-ibu di rumah harus dilakukan pemeriksaan ya. Terus adanya perubahan pada puting. Nah ini ya, jadi sebenarnya mudah sih lihat misalnya berkaca seperti itu ya, ada atau tidak perbedaan antara payudara kanan dan kiri ya. Terutama di bagian puting. Ada perubahan pada puting yang biasanya masuk ke dalam ya, kayak terlelep gitu ya, kelelep kayak gitu putingnya itu, atau ada retraksi, terus adanya rasa nyeri, mengeluarkan cairan atau darah. Cairannya bisa cairan bening, bisa cairan seperti nanah ya, bisa cairan yang darah. Pokoknya itu kan hal yang tidak biasa, kecuali ibu-ibu yang menyusui itu hal yang wajar ya, ASI yang keluar. Tapi kalau di luar konteksnya menyusui, ada keluar cairan dari payudaranya, itu sudah diwaspadai, harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Terus perubahan pada kulit payudara, ada seperti mengkerut ya, kulit di payudaranya, atau iritasi seperti kulit jeruk. Kita bayangin kalau kulit jeruk itu kan dia kasar ya, ibaratnya itu kalau kita bilang kayak pori-pori yang membesar ya, kasar permukaannya, itu juga harus diwaspadai ya. Terus ada benjolan-benjolan kecil, luka di payudara yang sulit sembuh, payudara yang terasa panas, merah dan bengkak, itu sudah ada tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda infeksi. Gatal di daerah sekitar puting, benjolannya keras terfiksasi. Bila benjolan itu kanker, awalnya biasanya pada satu payudara saja. Nah, ini yang harus diingat-ingat atau bisa diperiksa ya di rumah. Sebenarnya nanti mungkin akan diajari sama dokter Wenti ya, cara pemeriksaan. Nah dokter, ini kan dari sekian banyak ciri-ciri, ini kan bisa dikatakan masih ada orang yang suka tidak sadar nih akan beberapa ciri-ciri ini. Nah ada nggak sih mungkin ciri-ciri lain seperti mungkin pusing, sakit kepala, atau tiba-tiba pingsan seperti itu, ada nggak dok? Tapi nanti dijawab setelah jeda yang berikut ini, tetap di Dokter Kita.